Halo semuanya, jadi hari ini aku pengen cerita sedikit terkait dengan sejarah kilang minyak Pertamina yang ada di Pangkalan Berandan. Ya, jadi singkat ceritanya pada tahun 1891 dibangunlah kilang minyak yang ada di Pangkalan Berandan. Lalu pada 1 Maret 1892 beroperasilah kilang minyak yang ada di pangkalan tersebut dengan kapasitas 2.400 barel per hari. Ya, lalu kilang minyak Pangkalan Berandan juga merupakan uh, kilang minyak kedua yang dibangun oleh Belanda, namun lebih populer dibandingkan kilang minyak pertama yang ada di Wonokromo. Kenapa? Karena lebih populer. Hal ini disebabkan karena kapasitas produksinya lebih besar yang ada di Pangkalan Berandan dibandingkan dengan yang ada di Wonokromo. Dan selain itu juga kilang minyak yang ada di Pangkalan Berandan ini memiliki dua nilai sejarah. Apa aja? Yang pertama adalah kilang minyak yang ada di Pangkalan Berandan itu merupakan minyak pertama yang diekspor oleh Indonesia, yaitu kilang minyak yang berasal dari Pangkalan Berandan. Dan momen tersebut juga terjadi pada tanggal 10 Desember 1957 yang sampai sekarang diperingati sebagai hari lahirnya Pertamina. Ya, yang kedua adalah merupakan perjuangan yang ditorehkan putra bangsa yang sampai sekarang itu dikenal dengan peristiwa Berandan Bumi Hangus. Jadi kisah heroik ini berkaitan dengan agresi militer pertama Belanda pada Juli 1947, yaitu aksi Berandan Bumi Hangus yang terjadi pada 13 Agustus 1947 yang sampai sekarang itu masih diperingati ya guys. Jadi buat teman-teman yang ada di Pangkalan Berandan, hal ini pasti tidak asing lagi. Nah, karena setelah kejadian tersebut, maka kilang minyak yang ada di Pangkalan Berandan ini tidak beroperasi kembali, namun masih tetap dijaga karena ada beberapa yang masih beroperasi. Ya, jadi sampai sekarang kompleknya itu masih ada, masih lengkap, bahkan sekolahnya juga masih ada. Sekolahnya itu disebut dengan Dharma Patra mulai dari SD, SMP sampai SMA. Nah, setelah tempat ini tidak beroperasi seperti dulu kala, tempat ini biasanya digunakan sebagai tempat akses olahraga mulai dari jogging, main basket, sampai dengan tenis meja dan banyak lainnya. Nah, seperti yang kita lihat di sini, fasilitas yang ada di komplek Pertamina Pangkalan Berandan itu terbilang banyak yang sudah usang dan terbilang juga sangat disayangkan ya, banyak yang hancur karena tidak terawat. Karena banyak rumah-rumah yang sudah tidak ditempati, maka banyak sekali isu-isu yang beredar, mulai dari berita horor sampai hal-hal mistis yang terjadi. Iya, bahkan 10 tahun yang lalu juga beredar berita terkait pembunuhan salah satu karyawan Pertamina, yaitu Eko, yang tinggal di perumahan komplek Pertamina. Pembunuhan ini juga katanya terjadi akibat rekan yang tidak ingin perlakuan bejatnya, yaitu korupsi, tidak diketahui publik. Jadi karena rahasia ini hanya diketahui oleh Eko, maka rekannya sampai membunuh Eko dengan cara dibungkus dengan karpet lalu ditaruh di kamar mandi, dan hal ini baru terungkap setelah seminggu kematian Eko. Berita ini juga menggemparkan masyarakat yang ada di Pangkalan Berandan karena akibat dari hal ini banyak banget berita yang beredar, semakin horornya komplek Pertamina yang ada di Pangkalan Berandan. Namun sampai saat ini, walaupun masih beredar berita tersebut, komplek Pertamina Pangkalan Berandan masih menjadi salah satu akses
utama olahraga yang ada di Pangkalan Berandan. Sebenarnya di Pangkalan Berandan sendiri itu memiliki tempat untuk olahraganya, yaitu lapangan Petroria seperti itu. Namun karena akibat pandemi pada tahun 2020 kemarin, lapangan Petroria itu aksesnya ditutup. Jadi masyarakat yang ada di Pangkalan Berandan beralih tempat untuk olahraga itu di kompleknya, karena di kompleknya juga memiliki akses lapangan voli dan juga jalanan yang memang cocok banget untuk jogging. Jadi kebetulan aku juga biasanya lebih nyaman untuk olahraga di komplek dibandingkan di tempat akses olahraganya, walaupun sekarang sudah dibuka nih teman-teman. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat, itu di seberang sana itu adalah lapangan Petroria yang biasanya digunakan oleh masyarakat Pangkalan Berandan untuk melakukan pertandingan, mulai dari pertandingan olahraga seperti bola, lari, main voli, main basket, dan yang lainnya. Nah, sebenarnya akses yang ada di komplek Pertamina ini juga tidak kalah lengkap ya, mulai dari lapangan voli, lalu juga akses untuk bermain ke anak-anaknya itu masih lengkap, namun memang sudah tidak terawat lagi. Seperti yang bisa kita lihat, tampak dari penampilan komplek Pertamina Pangkalan Berandan ini terbilang sangat disayangkan, tidak terurus seperti itu. Mulai dari pepohonan yang tumbuh di mana-mana, tumbuhan liar yang juga merambat, sampai perumahan yang sudah terbilang tidak terurus. Iya, di sini aku ketemu Cemong, kasihan banget dia. Biasanya kalau aku jogging, aku ketemu dengan dia, tapi kali ini aku nggak bawa makanan. Nah, ya bisa kita lihat di sini salah satu rumah yang aku shoot. Ini adalah salah satu penampilan rumah yang ada di komplek. Sudah sangat tidak terurus. Namun teman-teman juga tidak perlu khawatir, karena sebenarnya di komplek Pertamina Pangkalan Berandan ini juga masih terbilang sangat ketat ya aksesnya. Jadi biasanya security selalu patroli, jadi tidak ada orang asing yang bisa sembarangan masuk atau menetap untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Karena biasanya komplek Pertamina ini dibuka hanya sampai 8 malam kalau saya tidak salah. Nah, kalau udah lebih dari itu, orang asing yang bukan tinggal di komplek itu tidak bisa masuk. Seperti itu ya guys. Nah, jadi buat teman-teman semua yang penasaran nih, sebenarnya komplek Pertamina Pangkalan Berandan atau Pangkalan Berandan itu sendiri gimana sih? Atau bahkan ada yang kepo nih, sebenarnya kenapa nih kilang minyak yang ada di Pangkalan Berandan dibom, hanguskan? Nanti mungkin di next part video aku bakal sharing. Kalau memang banyak penasaran, aku bakal ceritain kisah tentang kenapa kilang minyak yang ada di Pangkalan Berandan, yang terbilang kilang minyak terbesar yang ada di Indonesia pada zamannya itu, sekarang tidak beroperasi kembali. Ya, thank you buat teman-teman yang udah mau denger cerita aku hari ini. Next part video semoga lebih bermanfaat lagi. Thank you. Buat teman-teman Pangkalan Berandan, bisa spill di kolom komentar dan cerita apa sih yang kalian tahu tentang kilang minyak yang ada di Pangkalan Berandan dan kisah yang ada di komplek Pertamina Pangkalan Berandan. See you next time on my video. Bye bye.